Loh, kok kayaknya apa yang dia ceritakan tentang Yesus nggak kayak gini lah setauku gitu kan. Jadinya kok kayak salah aja ini ke room Juma kalau nggak salah itu kemarin pertama-tama. Nah terus saya kok kayak marah gitu, dalam hati saya marah. Loh, nggak gitu loh rasanya gitu kan. Jadi nah baru setelah itu ada yang bilang udah kalau belum paham gak usah masuk ke Komal Muslim, coba cari Komal Kristen aja. Nah akhirnya barulah saya coba-coba cari Komal Kristen, masuk ke silakan. Ya, salam kenal bapak-bapak semuanya. Ya terserah, ini baru pertama saya eh, naik ke Komal seperti ini, biasanya dibawa-bawa aja sih. eh Apa ya, langsung aja ya, Pak Pendi mohon izin. Siap. Jadi eh, dulu saya sebenarnya terlahir Kristen. Nah terus saya berpacaran terus menikah gitu, nikah dengan Muslim Islam. Nah lalu udah berjalan kurang lebih 20 tahunan. Nah beberapa bulan terakhir ini, sekitar bulan Juni tahun lalu itu, saya kok kayak nggak nyaman gitu, karena pun selama saya di Islam itu saya nggak pernah benar-benar belajar, nggak pernah benar-benar tahu gitu, hanya tahu caranya, doanya juga ada beberapa aja yang saya tahu gitu kan. Nah, jadi akhirnya kok saya ngerasa perlu didalamin lah ini. Nah, saya tanya istri saya, ada nggak sih yang bisa kita ajak ngobrol, ustadz atau siapa gitu, karena ya ingat umur juga kan, kayaknya udah perlu gitu untuk benar-benar dalamin, karena kan terus terang ya, orang tua saya sendiri juga terus berdoa ngarapin tuh saya kembali lagi gitu kan. Ya. Jadi ya di tengah kebimbangan itu kan, jadi ya udah saya putusin. Saya pamit dulu ya Bang Pendi, saya pantau dari bawah, saya harus pergi Baik. soalnya. Baik Kak, Ya, baik. kita ketemu lagi ya. Shalom buat teman-teman. Shalom. Ya. Amin. Lanjut Bang, lanjut. Ya, nah jadi akhirnya nggak tahu kenapa itu beberapa bulan lalu itu tiba-tiba buka TikTok, nggak pernah buka TikTok, muncul nih seperti VT gitu kan, tentang awalnya di Islam, tentang Islam, banyak tentang pengajaran Islam. Nah terus loh, kok kayaknya apa yang dia ceritakan tentang Yesus nggak kayak gini lah setauku gitu kan. Jadinya kok kayak salah aja ini ke room Juma kalau nggak salah itu kemarin pertama-tama. Nah terus saya kok kayak marah gitu, dalam hati saya marah. Loh, nggak gitu loh rasanya gitu kan. Jadi nah baru setelah itu ada yang bilang udah kalau belum paham gak usah masuk ke Komal Muslim, coba cari Komal Kristen aja. Nah akhirnya barulah saya coba-coba cari Komal Kristen, masuk ke Al Hayat, masuk ke JP gitu-gitulah, Pak Bom Bom. Nah baru saya lihat di situ kan banyak juga yang bahas-bahas tentang ajaran Islam gitu kan. Terus saya baca, ya bener nih gini-gini. Nah itu saya mulai saya catetin. Ya sebenarnya saya nyatetnya itu bakal buat peluru nih gitu kan. Jadi kalau diskusi saya mau tanya ini nih, kalau udah ketemu sama Ustadz nanti offline, mau tanya ini bisa nggak dijelasin gitu. Nah terus akhir saya kan udah mulai curiga nih, kemana-mana kok handsfree melulu, handphone ditenteng terus gitu kan. Nah sampai akhirnya dia nemu tuh catatan, ketemu catatan
Dia bilang, papa mulai ini ya, kalau nggak mau udah nggak bisa ngimanin Islam lagi ya nggak apa-apa katanya. Terus serius nggak apa-apa, aku bilang. Nggak, maksudnya ya jangan pula jadi nggak beragama gara-gara nggak bisa di Islam enggak, di Kristen juga enggak katanya gitu kan. Terus tapi dalam ini ya, dalam suasana yang gak enak lah gitu, marah gitu kan. Terus ya udah coba redam, tenang lagi. Nah, makin kemarinnya ini kok makin gak masuk akal nih saya rasa nih yang ajaran Islam kan. Nah, terus udah makin tekad, makin bulat tekadnya, udahlah, coba nggak betul lagi nih Islam nih. Karena memang saya baca juga gitu, bukan cuman sekedar dibilang dikomal-komal gitu kan. Saya cari tahu sendiri ya, memang yang dibilang itu bukan menghujat gitu ya, memang apa adanya gitu. Nah, terus beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulanan lah gitu. Nah, saya kan kerjanya juga kadang pagi-pagi udah harus keluar. Jadi, nah di dekat rumah orang tua saya itu ada ibadah yang mulainya itu jam-jam 6 pagi. Wah, ini dia nih, kok kayaknya rindu, kok pengen ke gereja gitu kan. Ya udah, saya langsung bilang apa, saya ke lapangan dulu ya, kerja gini, ada gangguan gitu kan. Udah, saya berangkat tuh jam setengah 6, sampai nggak ke rumah, langsung ke gereja. Udah ibadah seperti biasa gitu kan, tapi kok terdetak, oh ini istrimu datang nih, gitu-gitu kan. Nah, bener aja pas di pertengahan istriku WA, Pak keluar sekarang katanya. Keluar sekarang, dia sambil ngesut itu video, ngesut aku lah keluar dari gereja gitu pakai handphone kan. Terus oh ya udah, jadi cuma bilang ya udah, setidaknya aku tahu kalau apapun keputusan yang aku ambil setelah ini nggak akan pernah aku sesalin, dia bilang gitu. Udah, dia pergi. Terus setelah itu chatting apa segala macam, isinya ya udah, ntar malam kami keluarga mau ngumpul, mau bahas ini, dia bilang. Nah, sampai akhirnya ini besok kan Senin tuh ya, besok aku urus surat-suratnya. Ya udah, gak usah ke rumah lagi, dia bilang gitu. Setidaknya sampai suasana bisa lebih tenang, lebih baik katanya gitu. Nah, jadi kan ya aku coba ngikutin gimana, mungkin dia lagi emosi, lagi apa gitu kan. Aku coba ikutin alur kemauan dia, baru nggak bisa tertahan juga nih, kan kangen nih sama anak-anak, kangen gitu. Terus kok beberapa hari yang lalu, sebelumnya aku video call ke anak-anak, masih hangat gitu, masih mesra, masih bagus aja gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa hari yang lalu kok kayaknya anak-anak benci ya nengok aku gitu. Kok kayak nggak senang aku telepon, kok kayak aku WA gitu, kayak nggak responnya, nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi muncul di pikiranku, apa istriku menghasut anak-anak untuk membenciku ya gitu. Muncul perasaan kayak gitu sih sekarang. Jadi ya sedihnya tuh ya, anakku ada satu yang masih kecil gitu, masih kelas 3 SD, satunya udah SMA lah. Jadi ya yang sering bikin nangis itu ya itu gitu. Apa harus pisah juga, mana anak.
Ya aku sih ya kalaupun harus bisa ya gak apa-apa gitu. Cuman jangan sampai orang itu kok jadi kayak benci gitu. Terus ya posisiku sebenarnya aku belum tahu ini. Kalau yang sejauh yang aku tahu sih, yang aku pahami, mungkin ya ini berandai-andai aku merasa kalau memang seluruh keluarganya itu sudah pada tahu. Ke kakaknya juga aku coba komunikasi, aku sampaikan gini-gini. Ya sudah, itu pilihanmu. Ya sudah, itu memang jalanmu. Ya sudah, kalau memang harus begini, itu kemauanmu katanya. Jadi ya aku tuh ada keinginan gitu untuk setidaknya mereka mendebat lah, mau mendebat. Kenapa sih kok mau murtad? Apa alasannya? Apa yang membuatmu murtad? Jadi kita bisa ada komunikasi Abang sana abang tinggal di mana, Bang? di Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara di mananya? Di Medan, Bang. Oh, di Medan. Abang asli mana? Asli sih di Kalang, Bang. Oh, oke. Istri orang mana? Istri orang Minang. Istri orang Minang. Saya orang Aceh, Bang. Abang tahu ya? Dia udah sering masuk ke Kokomala juga, Bang Pendi ini. Nah, itu apa yang abang alami adalah harga yang harus abang bayar. Maka kalau kita kembali, kalau kita firman Tuhan sudah katakan, gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Kalau kita paksakan bersatu, inilah akibat yang akan kita tanggung. Dan sekarang abang akan memikul itu, dan itu adalah harga yang harus abang bayar itu. Abang akan sedih, abang akan menangis. Nah, tetapi percayalah, abang bawa mereka dalam doa, abang berpuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu berat. Tapi itu tidak seberat dengan apa yang saya alami. Saya bang sudah 9 tahun tidak komunikasi dengan anak saya. 9 tahun, Bang. Abang bisa bayangkan? Nggak kuat, Bang. Tidak kuat. Tapi itu salib yang harus kita pikul. Dirimu akan kuat. Berjalan bersama Tuhan. Kuat, Bang. Pasti kuat. Abang bawa dalam doa. Ketika abang bisa mengalami itu ya, abang akan merasakan manisnya iman itu. Nah, kenapa? Karena kita dijauhi. Itu gara-gara kita kembali kepada jalan yang benar. Ini kan kita tersesat nih. Ya. Lalu kita kembali ke jalan yang benar. Ketika kita kembali ke jalan yang benar, itu penuh dengan perjuangan. Dihina, dicaci maki, diolok-olok, diceraikan, dihujat. Itu adalah salib yang kita pikul, harga yang kita bayar. Nah, tapi percayalah, habis gelap itu terbit terang. Ya, amin. Nah, abang tunjukkan abang benar-benar tunjukkan iman abang ya, sabar. Nah, semakin dibenci abang semakin tunjukkan kasih sayang abang. Nah, semakin dimusuhi semakin abang bisa mengasihi. Abang bawa mereka dalam doa, lepaskan pengampunan kepada anak, kepada istri, puasa. Saya percaya satu persatu mereka akan melihat kuasa Tuhan.
Satu persatu mereka akan kembali kepada Tuhan, akan ikut abang. Jadi abang jangan membenci mereka, jangan punya sifat yang tidak baik kepada mereka. Jangan berpikir, oh ini anakku sudah dihasut, ini bla 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 bla. Tidak. Katakanlah itu dihasut. Itu satu bentuk sayangnya istri abang kepada abang. Kenapa? Dia tidak mau abang kembali ke iman abang. Karena bagi dia, abang masuk neraka. Itu satu bentuk kepedulian. Tapi bagi kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali kepada Tuhan. Doakan bang. Doa orang benar besar kuasanya. Lepaskan pengampunan. Abang bawa anak. Abang punya anak berapa? 3 bang. Satu persatu abang bawa anak abang dalam doa abang. Serahkan sama Tuhan. Nah, memang pikul salib itu berat sekali. Harga yang kita bayar itu sangat berat bang. Nah, itu. Tapi percayalah, ya Tuhan mengasihi abang. Satu orang bertobat, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Tetap berpikir yang baik kepada istri, kepada anak-anak. Bawa mereka dalam doa abang. Saya bang sudah 9 tahun. Saya punya teman bang ya. Punya teman. Teman ini sudah berumur ya, sudah tua. Hamba Tuhan. Ketika saya menceritakan seperti abang ceritakan kepada kami, abang sedih, abang menangis, saya menceritakan. Di saat saya menceritakan, saya menangis bang, bapak itu ketawa, senyum. Nah, tapi kami kan dekat ini ya, ketemu nih. Nah, kami ketemu di Tangsel, di Tangerang Selatan, di Bintaro kami ketemu. Nah, saya ceritakan keadaan saya, lalu beliau sambil senyum, sambil ketawa, ngopi, makan gorengan. Beliau pukul pundak saya ini, sambil beliau peluk saya. Nah, dalam hati saya, kenapa beliau ini ketawa? Lalu beliau ceritakan bang, 20 tahun beliau pisah dengan keluarga. Setelah beliau murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Tidak diterima bang, 20 tahun. Saya baru 8 tahun waktu itu. Bayangkan. Selama 20 tahun itu selalu beliau bawa dalam doa. Beliau puasa. Puasa untuk mama bapak. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Detik-detik terakhir mau meninggal. Ini Pak Abbas ini. Bapak Abbas boleh ketawa, naik aja Pak Abbas, nggak apa-apa. Bapak Abbas nanti kalau mau sharing ya, silakan. Bapak jangan ketawa. Nah, iman Bapak berbeda dengan iman kita Pak. Alkitab sudah mencatat gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Nah, detik-detik terakhir bang, bapak orang tua teman saya ini percaya kepada Yesus bang. Itu orang Gorontalo. Pernah mau ditangkap beliau, pernah matanya hampir buta, dipukul sama bapaknya. Karena bapaknya orang terpandang di Gorontalo. Masih ada kesaksiannya di akun di YouTube saya, Injil Habaget. Masih ada. Nah, tetap semangat, Bang. Mungkin Pastor Cipto bisa berikan. Pastor Cipto. Ya, shalom ya Kak Habis Gelap ya. Ya luar biasa Kak Habis Gelap. Nah, karena itu Kak Habis Gelap pertama dulu secara pribadi sudah sesuai Roma 10 ayat 9 dan 10 tidak Kak Habis Gelap juga perlu kan tidak boleh abu-abu. Karena itu dikatakan kalau kamu tidak panas, tidak dingin, itu maka dibuang. Roma 10 ayat 9 mengatakan mengaku sepenuh hati. Tadi dari cerita yang tadi mungkin saya belum menangkap bahwa apakah Kak Habis Gelap sudah menerima Tuhan Yesus dengan sebulat hati. Roma 10 ayat 9 mengatakan percaya, mengaku dengan lidah dan sepenuh hati, bukan separuh.
Nah, setelah sepenuh hati barulah otoritas itu ada di tangan Kak Abis. Ada permulaan yang baru. Sebagaimana orang-orang waktu itu dalam penjajahan keluar dari Mesir, itu ada permulaan yang baru. Nah, Kak Abis sudah menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Itu yang tadi saya terluput. Sudah sepenuh hati sih, Pastor. Cuman Luar biasa. keraguan masih kadang sering muncul gitu kan, karena Hmm. mungkin Ya, oke. Di bagian itu dulu ya, kita ini keraguan muncul. Petrus itu waktu dia sepenuh hati, dia berjalan di atas air. Tapi waktu ada raja yang lain di hatinya, yaitu keraguan, langsung dia tenggelam. Karena itu Raja Saul itu dulu sepenuh hati. Tapi waktu dia ada raja yang lain di hatinya, yaitu rianya dia, takaburnya dia, sehingga dia mempersembahkan korban sendiri mendobel sebagai imam, maka dia tidak diperkenan. Tidak boleh dari raja yang lain. Cukup 1 miligram rasa khawatir untuk menghilangkan mujizat. Karena itu, begitu sepenuh hati, maka kamu punya permulaan baru, punya otoritas. Kisah Rasul 16 ayat 31 akan terjadi juga bahwa satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga juga akan diselamatkan. Gitu. Nah, tetapi harus pertama kita mengaku sepenuh hati dulu. Semudah itu. Ya, setelah itu tentu kita naikkan bukan usaha manusia dulu, tetapi adalah naikkan doa. Nah, setelah naikkan doa, kita diminta Matius 10 ayat 16, yaitu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kalau kita tentu masih berkomunikasi, kita bisa menjelaskan kepada anak dan istri bahwa kalau dalam iman Kristen, istri tidaklah separuh, wanita tidaklah separuh dari pria. Misalnya dipandang, saya tidak bicara agama tertentu ya, tapi saya menegaskan dalam iman Kristen, tidaklah wanita itu separuh dari pria atau diseperempatkan sehingga boleh menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Buat anak-anak itu juga dalam iman Kristen menjadi lega. Karena apa? Anak-anak ditumbuh kembangkan bukan untuk menjadi ketakutan menjadi budak atau menjadi hamba Allah. Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba tadi. Nah, buat kita yang suami atau yang laki yang mencari nafkah setiap kalinya ini, maka buat kita juga sangat enak menerima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah bukan Allah yang mati, yang nusul menjadi batu. Saya tidak bicara agama tertentu waktu mengatakan nusul jadi batu. Itu contohnya Nebukadnezar melakukan penyimpangan seperti itu. Mempercayai bahwa yang ilahi nusul jadi batu. Karena itu kita punya dalil di Kisah Para Rasul 17 ayat 29, ilahi tidak boleh dinusulkan, disamakan atau dinusulkan jadi batu ataupun buku. Gitu. Jadi buat wanita enak menerima iman Kristen, menerima Tuhan Yesus, karena dalam iman Kristen wanita tidak dianggap separuh otaknya dari pria, atau sepertiga atau seperempat sehingga diduakan, ditigakan atau diempatkan, atau bahkan ada yang misalnya kalau orang yang salah itu pasti bukan iman Kristen ya. Misalnya 4 bisa dikloter berganti-ganti. Jadi pokoknya 4 lalu nanti ada 4 kedua, nanti ada 4 ketiga. Berarti tidak terbatas nanti. Itu ada pandangan seperti itu, pasti itu bukan iman Kristen. Jadi bagi wanita sangatlah melegakan. Bagi anak-anak juga sangat melegakan karena diangkat bukan menjadi hamba lagi, bukan diisi ketakutan. Bagi kita yang suami juga sangat melegakan karena kita bersandar kepada sumber kekekalan. Tidak boleh kepada puasa kita, amal kita itu nanti menjadi orang takabur, ria. Dalam hal ini Kak Abis Gelap sudah mengerti. Karena itu kita punya dalil solehnya kita ini kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan itu. Jadi kalau mengatakan puasaku 1 bulan atau 2 bulan atau 5 bulan bisa menyucikan aku, itu pastilah namanya adalah orang-orang ria. Kita bersyukur bukan kumpulan orang-orang ria. Sebab itu Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Jika kita tidak mau kenal Allah dan tidak kenal, ada 2 syarat, tidak kenal dan tidak mau kenal, maka anak-anak orang itu akan dilupakan. Sebab itu kita bersyukur jadi ayah ini juga, karena anak-anak kita tidak akan dilupakan. Nah, kalau kita ini meninggikan raja yang lain, yaitu kepuasaannya kita, keamalan kita, kepahalaan kita, menganggap itu bisa sebagai modal untuk pembayaran, merasa bisa bayar sendiri dosa-dosa kita, itu berarti sudah mensekutukan Allah. Allah disekutukan dengan batu, bisa menghapus dosa. Itu Nebukadnezar melakukan itu. Lalu Allah disekutukan dengan dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri dianggap bisa menjadi juru pembayaran dosa.
Allah aku nggak usah seperti orang Kristen. Orang Kristen kan pakai kayu salib di penebusan di salib. Kalau aku bayar sendiri Allah. Nah ini berarti Allah disekutukan oleh amalannya dia sendiri. Karena itu dihitung-hitung perbuatan-perbuatan baik dan buruknya. Sebab itu Amsal 20 ayat 9 dan 10 mengatakan apa? Orang yang membuat dua timbangan kebaikan keburukan itu dua-duanya adalah kekejaman bagi Allah. Nah, sebab itu harus ada permulaan baru. Permulaan baru bukan berarti istri itu dicerai karena memang kan semula berdua memang dari tidak belum menerima Tuhan Yesus awalnya ya. 1 Korintus 7 ayat 12 mengatakan pasangan yang tidak seiman jika sudah terlanjur. Jika bagi yang belum terlanjur jangan menantang, nanti anak-anaknya dilupakan. Tapi bagi yang sudah terlanjur, pasangan yang tidak seiman jangan diceraikan. Nah, karena itu Kak Habis Gelap akan punya kekuasaan itu. Kekuasaan setelah menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Percaya separuh sama dengan tidak percaya. Percaya 3/4 sama dengan tidak percaya. Karena itu Petrus waktu percaya 3/4 hati, ada raja yang lain dalam hatinya yaitu keraguan, langsung dia jatuh. Kekuasaannya hilang. Sebab itulah kita diangkat dalam iman Kristen bukan jadi hamba. Hamba itu dipenuhi ketakutan, tapi kita adalah menjadi pewaris janji. Sehingga Kak Habis Gelap punya permulaan baru, yaitu punya kekuasaan. Identitas kita ini luar biasa. Identitas bukan bicara KTP, tetapi sebagai orang-orang yang ditebus. Itu identitas yang mahal, sehingga membawa kita kepada kekuasaan, otoritas. Dan itu identitas membawa kepada otoritas, otoritas membawa kepada realitas. Karena itu yang disebut satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan karena adanya kekuasaan dari orang itu. Izinkan saya berdoa untuk Kak Habis Gelap, boleh? Boleh, sebentar Pak Pastor. Ada mau tanya sedikit nih Pastor. Jadi pada saat saya yang ke gereja itu kan, ke gereja yang istri saya datang itu, nah datanglah dia, ketahuan lah gitu. Nah di situ saya berpikir, loh kenapa kamu nggak cerdik? Harusnya kamu bisa cerdik, kamu udah ngerasa, udah ada feeling gitu kalau bakal datang, istri bakal datang. Kenapa nggak cerdik aja ya? Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu Pastor. Jadi seandainya lah aku kemarin itu cerdik dikit aja, mungkin sekarang masih ngumpul sama anak-anak gitu, meskipun sudah bukan Islam lagi kan, sudah Kristen, tapi setidaknya kumpul dengan mereka belum perlu tahu nih kalau kau sudah Kristen gitu. Itu yang sering muncul sekarang nih Pastor. Gimana ya Pastor? Ya, di pertanyaan kedua artinya coba kalau waktu itu nggak langsung ngaku atau cerdik, lalu berpura-pura, jadi kan masih ngumpul-ngumpul, maksudnya begitu. Nah, kita lihat 113 miliar manusia di dunia. Manusia sekarang ada 8 miliar, tapi ada yang menghitung pertama adalah 113 miliar dari sejak awal. Semua kita keturunan Adam dan Hawa. Dosa pertama itu masuk dari satu lubang tubuh, yaitu telinga. Karena itu waktu Hawa dibisiki oleh iblis untuk mengambil buah itu. Nah, Hawa yang keliru. Tetapi tetap Adam yang dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kelirunya Hawa adalah berarti tanggung jawabnya Adam, pria. Pria itu kan memimpin tadi. Sebab itu kita tidak ada perlu malu. Kalau misalkan Adam itu ceritanya malu, Hawa akhirnya dia ikut, makanya masuk dalam pengenalan yang salah, masuk dalam dosa. Karena itu lubang pertama masuknya dosa adalah telinga. Jaga, kalau kita mau menjaga hidup kita dari dosa, yaitu jaga telinga. Karena itu Amsal 4 ayat 20 mengatakan sendengkan telingamu kepadaku. Amsal 5 ayat 1 juga berkata arahkan telingamu kepadaku. Sebab itu baik istri maupun anak juga perlu mengarahkan telinganya kepada Kak Habis Gelap sebagai suami dan ayah, apalagi sebagai pemberi nafkah. Sampai bagian ini saya bertanya, Kak Habis Gelap tentu memberi nafkah masih kepada mereka ya? Masih. Nah itu sangat luar biasa. Karena itu mereka baik kedudukan sebagai suami harus hormat, kedudukan sebagai ayah harus hormat, sebagai pemberi nafkah. Sedangkan kalau atasan saja, ini di luar suami istri, atasan aja kalau anak buahnya yang diberi nafkah itu lalu kurang ajar, nafkahnya bisa di stop itu tadi. Nah bukan berarti kita mengancam kepada istri, tidak, tetapi rasa hormat itu tentu ada. Sebab itu cerdik perlu, tapi bukan berarti cerdik itu lalu lupa dengan tulusnya.
Matius 10 ayat 16, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Karena itu jelaskan, pertama tidak bisa dengan usaha manusia, harus diangkat dalam doa. Nah, waktu dalam doa ini peperangannya di udara, Kak Habis perlu punya kelengkapan senjata. Karena itu tidak boleh percayanya 1/4 hati atau 3/4 hati, kekuasaannya jadi lumpuh nanti. Harus sepenuh hati, tidak boleh ada 1 miligram pun rasa kebimbangan atau keraguan. Cukup 1 miligram rasa khawatir membuat mujizat tidak bekerja. Nah, pertama naikkan dalam doa, tapi diiringi dengan percaya dengan sepenuh hati. Tinggal pilihannya kita mau bergantung pada yang mati, atau yang batu, benda mati, atau bergantung kepada yang kekal, hidup. Bergantung kepada puasa diri sendiri, amalan diri sendiri, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dianggap bisa menyucikan diri sendiri. Atau bergantung kepada sang kekal itu, al-awal dan al-akhir. Tuhan Yesus berkata, akulah al-awal dan al-akhir, Wahyu 22 ayat 13. Jadi pertama naikkan dalam doa, tapi diiringi dengan tidak boleh ada 1 miligram rasa khawatir apapun. Nah, setelah itu berikan pengertian, setelkan lagu-lagu di rumah. Kalau sekarang kan sudah tidak kumpul, mungkin tadi senyampang kita dengarnya ya. Kalau masih kumpul ya setelkan. Kalau sekarang tidak kumpul ya tidak apa-apa, datanglah, tidak perlu seperti orang yang merasa dibenci. Kita kan pemberi nafkah, mereka mau cari nafkah kemana? Yang anak-anak kan masih belum bekerja, yang istri kan juga bergantung kepada suami. Ya datang, bukan takut seperti orang diusir. Kita datang dengan postur kita sebagai suami dan ayah, itu Kak Habis Gelap. Lalu setelkan lagu-lagu, lalu kemudian naikkan doa dulu tentu, setelkan lagu-lagu, dan seiring waktu dijelaskan secara kebenarannya bahwa itu tadi bagi wanita sangatlah melegakan menerima iman Kristus, karena dalam iman kekristenan tidak pernah wanita di nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan, atau otaknya dianggap separuh dari pria. Saya tidak bicara agama lain ya, tapi ini apa yang tercatat dalam iman Kristen. Saya tidak mengelok agama lain, tapi hal-hal yang tercatat dalam iman Kristen, termasuk Nebukadnezar, orang-orang seperti Nebukadnezar yang menyimpang, itu yang bagaimana penyimpangan itu dicatat. Bagi anak-anak juga itu melegakan, karena seperti kita jadi ayah kepada anak kan memeluk, bukan anak-anak itu dijadikan budak. Nanti kamu menjadi hambanya Allah, bukan. Kalau orang Kristen bukan sekedar budak, kita lebih pangkat daripada budak. Kalau dalam rumah tangga ada pembantu, itu berarti hamba, lalu ada anak, tentu ada perbedaan. Perbedaannya adalah apa? Kalau hamba tidak berhak mendapat janji waris, tetapi kalau anak berhak mendapat janji waris. Karena itu di Amsal 3:13 mengatakan apa? Orang Kristen yang sudah percaya sepenuh hati itu mendapatkan apa? Apapun yang diinginkan manusia lain tidak dapat bisa menyamai apa yang dipunyai orang Kristen. Emas, perak, permata tidak dapat menyamai. Di tangan kanan kita diberi umur panjang, di tangan kiri kita diberi kekayaan, kemuliaan dalam berkenan Tuhan Yesus. Jalan hidup kita sejahtera semata-mata. Kita menjadi pohon kehidupan. Siapa orang memegang kita disebut berbahagia. Amsal 3:18 mengatakan itu. Dan terlebih itu, kita adalah menuju kepada yang paling ending itu adalah apa? Kita juga kekal. Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa percaya padaku, aku memberi hidup kekal. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya padaku, maka engkau mati binasa dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu kita bersyukur kita bukan kumpulan orang-orang takabur atau orang-orang ria yang menganggap amalan puasa kita bisa menjadi modal untuk pembayaran dosa. Itu Kak Habis, jadi tidak perlu rasa dibenci, rasa malu, apalagi Anda masih memberi nafkah, datang saja dengan baik dan tidak perlu merasa ada ini, namun tegakkan bersaksinya tanpa murkai, tapi harus benar secara iman. Tidak mengenal Allah yang nusulnya menjadi batu, disekutukan dengan puasa manusia sehingga menghapus, menyucikan kembali manusia, atau disekutukan dengan nusul jadi benda-benda mati macam buku atau batu. Itu pasti bukan dalam iman Kristen. Demikian Kak Habis Gelap. Kita berdoa untuk istri dan anak Kak Habis. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin kalau Kak Habis Gelap tidak bisa disebut, tidak mau disebut namanya, mungkin saya sebut nama siapa, nama belakang atau nama bagian dari nama belakang, nama tengah. Ale bisa. Ale, oke. Kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami
Sang Firman hidup, kami sayang kepada Engkau. Roh Kudus, kami sayang kepada Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk Ale Tuhan. Engkau melihat hatinya. Ia mengerti Tuhan, habis gelap terbitlah terang. Gelap tidak mesti disatukan dengan terang. Ia menerima terang itu Tuhan Yesus. Ia tidak mau lagi mengandalkan puasanya, amalannya Tuhan. Dan berprinsip bahwa amalan atau puasanya sebagai modal untuk membayar dosa sendiri. Bahwa dirinya bisa membayar dosa sendiri. Dijauhkanlah Tuhan dari hal itu. Terima kasih Tuhan, Kak Ale sudah menerima cintamu dengan bulat. Jika ia memiliki keraguan Tuhan Yesus, Engkau jamah sehingga keraguan itu menjadi hilang karena dia tahu tidak boleh ada raja yang lain dalam hidupnya. Raja itu haruslah raja yang kekal. Terjadi 2 Korintus 3 ayat 17 bagi Kak Ale Tuhan bahwa dia akan mencerminkan kemuliaan dari Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak Kak Ale Tuhan, terjadi untuk anak-anak Kak Ale bahwa mereka mengerti Galatia 4 ayat 7 bahwa mereka bertumbuh kembang menjadi disayang di hadapanmu, mereka dipandang bukan sebagai budak lagi, tapi dipandang sebagai anak. Terjadi untuk anak-anak Kale juga Yohanes 15 ayat 15. Mereka, anak-anak itu Tuhan, Engkau akan menyebutnya bukan lagi sebagai hamba, tetapi Engkau memberikan janji waris yang kekal dari yang segala yang kaya di atas kaya, segala yang raja di atas raja, segala yang kekal di atas kekal. Itulah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan Yesus untuk istri Kak Ale Tuhan, ia mengerti Tuhan bahwa dalam iman Kristen adalah meterai ikatan pernikahan, menggambarkan perikatan dari Engkau kepada manusia Tuhan. Sehingga hanya satu saja, karena apa yang sudah disatukan oleh Engkau tidak bisa diduakan, ditigakan atau diempatkan Tuhan. Karena itu ajar Tuhan, Engkau bergerak, Roh Kudus, jamah istri Kak Ale, sehingga ia mengerti bahwa Kejadian 2 ayat 24 terjadi bagi mereka. Keduanya menjadi satu daging, sehingga Kak Ale mengerti bukanlah menjadi ketiga, keempat, ataupun keberapapun istri, karena dalam iman Kak Ale nanti berikutnya Tuhan, ia mengerti bahwa 2 menjadi satu, bukan 3, bukan 4 menjadi satu. Terjadi Roma 7 ayat 2 bagi Kak Ale Tuhan bahwa ia terikat Tuhan kepada suaminya, bahwa ia terikat Tuhan, ikatan itu yang di hadapan Allah Tuhan. Terjadi untuk Kak Ale Tuhan, Amos 3 ayat 3. Karena berjalankah 2 orang jika belum mengikat janji di hadapan Allah yang benar. Engkaulah Allah yang benar. Engkau berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau bukan Allah yang palsu, yaitu yang nusul jadi benda-benda mati, menjadi buku ataupun menjadi batu. Nah, kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang benar. Terjadi untuk keluarga Kak Ale Tuhan, anaknya, istrinya Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari takabur, menganggap puasanya Tuhan menjadi alat pembayaran dosa ataupun amalannya. Keluarga ini Tuhan diberi kekayaan, kemuliaan dalam perkenan dari Engkau. Roh Kudus, Engkau beracara untuk keluarga ini. Kami sayang kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Oke, lanjut Bang, lanjut. Itu habis gelap. Iya. Tetap semangat Bang ya. Iya. Oh, boleh tanya satu lagi nggak nih, Bang? Boleh Bang, silakan Bang. Silakan. Jadi kan kalau dari orang tua saya itu kan mereka banyak bilang kasih tahu lah ya, seperti yang Pastor tadi bilang, pelan-pelan kau kasih tahu kayak mana Kristen itu, singgung-singgung sikit-sikit katanya gitu kan. Jadi mereka mulai belajar kenal gitu. Tapi kalau dari pribadiku sendiri gitu kan, salah nggak ya kalau aku merasa nggak mau ngasih doktrin apapun. Jadi mudah-mudahan Tuhan aja yang bekerja gitu, biar murni gitu, bukan karena ada dorongan dari pihak lain gitu. Salah nggak sih kalau kayak gitu? Iya, izin Pendi menjawabkan Kak Ale. Jadi berdoa dan berusaha tadi. Karena itu waktu membiarkan Hawa, maka Adam juga turut bertanggung jawab, bahkan dia yang sebagai bertanggung jawab. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Kak Ale, saya nggak mau ajarkan doktrin. Yesaya 51 ayat 4.
Allah kita berkata apa? Arahkan telingamu kepadaku. Doktrin keluar dari aku. Doktrin itu pengajaran. Karena itu, tadi saya sudah menyampaikan, kita mau menjaga diri kita dari jatuh. 113 miliar manusia ini kan keturunan Adam dan Hawa. Dosa pertama itu timbulnya dari satu lubang tubuh, yaitu kuping, telinga. Waktu telinganya salah, pikirannya ikut salah. Waktu pikirannya salah, perkataannya ikut salah. Waktu perkataannya salah, perbuatannya akan salah. Waktu perbuatannya salah, kebiasaannya akan salah. Dan waktu kebiasaannya salah, maka hasilnya akan amburadul. Karena itu dikatakan anak-anakmu, anak-anak orang yang tidak mau kenal Allah itu akan dilupakan. Karena itu kalau dikatakan berdoa itu harus, tetapi saya diam saja maka tidak. Apalagi posisi Kak Ale adalah suami dan ayah. Ya. Tentu ada otoritas untuk itu. Karena itu bukan tiba-tiba lantu bentak-bentak, tentu tidak. Iya. Pasang saja. Sekarang memang tidak serumah kah? Ataukah bagaimana Kak Ale? Sudah nggak serumah lagi, Mas. Oh, tidak serumah. Dalam hal itu Bahkan ya udah nggak pernah ketemu gitu. ya, apakah ada istri tentu kan juga ada kangennya ya. Apakah ada maaf dari keluarga istri, kakak, adik atau siapapun yang lalu membawa senjata atau apapun lalu kemudian mengancam-ngancam atau bentuk apapun, apakah ada seperti itu Kak Ale? Ya, Nggak ada, Pak. tidak ada. Nggak ada, Pak, Itu seperti bisa itu. diatasi, tapi kalau karena itu kenakan senjata kasih itu tadi ya. Tetapi dalam hal tidak ada maka kita tidak perlu menjauh untuk hal itu. Datang saja secara ini, ya datang dan lalu kemudian ya mereka tentu sangat kangen dan mereka juga butuh nafkah. Itu sebagai istri juga kan ada kangen kepada suami, bukan hanya dalam arti biologis, dia kan juga ingin memeluk suaminya gitu. Jadi datang aja, pasang lagu-lagu, naikkan doa dulu tentu pribadi, pasang lagu-lagu, lalu berikan setelah itu secara berkala kuping itu, segala sesuatu berhubungan dengan kuping. Karena itu dalam Alkitab terlalu sangat banyak sekali, terlalu ditekankan memang bahwa sendengkan telingamu kepadaku. Kalau kita mau hidup kita ini mengalami pemulihan, maka itu Yesaya 51 ayat 4, arahkan telingamu kepadaku. Dan kalau ia suka mendengar, maka bawa ke dalam ruangan apologis di dalam TikTok ini. Banyak yang luar biasa, yang ruangan yang khusus perempuan atau yang khususnya perempuan juga ada kalau dia istri Anda gitu ya. Atau bawa ke Kak Pendi juga kan sangat luar biasa. Lalu banyak lagi berbagai room. Jadi arahkan telinga. Tetapi kalau biasa hati mengeras, setelkan saja lagu-lagu, pasang lagu-lagu itu. Ya, Roh Kudus akan berkarya. Nah, dalam otoritas kita, pertama otoritas dunia, yaitu sebagai suami dan ayah, tapi di atas itu adalah otoritas sebagai permulaan baru. Permulaan baru itu bukan kawin lagi. Permulaan baru itu artinya kamu tidak lagi punya kekuasaan yang melempem karena mengandalkan kepada yang mati. Kekuasaanmu adalah sebagai orang yang ditebus. Itu identitas yang super mahal. Itu Kak Ale. Karena itu dengan otoritas itu, maka ceritakan apa kelegaan yang diberikan kepada wanita, apa kelegaan yang diberikan kepada anak-anak, dan apa kelegaan yang diberikan bagi pria, yaitu kita sebagai suami. Dalam hal sebagai pria, suami Kak Ale kan sudah mengerti. Itu tinggal jelaskan kepada istri dan anak. Jadi berdoa dan berusaha, ora et labora. Dikatakan demikian, burung di udara itu diberi makan. Ada kata-kata di udara. Kadang orang mengartikan burung enak-enakan diem-diem saja diberi makan. Tidak begitu. Burung di udara. Mengerti kata di udara? Berarti burung itu sedang mengepak-ngepakkan sayap. Ya, mencari juga dia. Berarti dia berusaha. Sebab itulah tidak boleh lantas burungnya burung di udara. Misalkan dia malas lalu kemudian ya diem kan aku tidur aja terus nggak ngapa-ngapain enggak. Nah itu tidak boleh tadi. Ya. Jadi burung di udara, jadi berusaha, berdoa dan berusaha. Dan itu suatu sukacita buat kita, Kak Ale. Ya, Yes. ya Tuhan Yesus sayang Kak Ale. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Semangat ya, brother ya. Siap, Pak ini. Siap, Pak ini. Ya sudah, kayaknya sekian dulu lah ya.
Siap, siap. Nanti kapan-kapan naik lagi ada waktu kita bisa sharing ya. Oke, oke Pak Pendi, Heeh. Pak Cipto, Bang Nabirong semua, eh, kawan-kawan di bawah juga. Terima kasih. Iya. Siap bang, siap bang. Kalau nanti ada sesuatu yang kurang mengerti tentang pengajaran, boleh tanya-tanya sama kita nanti. Ya, siap, siap. Ya. Terima kasih ya, Pak. Tetap Iya, iya, berdoa bang ya, tetap kuat dan berdoa. Doakan selalu keluarga. Iya. Bang ya. siap, siap. Oke, siap bang. Terima kasih bang. Oke, Nah, yuk. Tuhan Terima berkati, Tuhan kasih. berkati. Teman-teman tolong bantu doa ya kawan kita ya. Silakan lanjut. Yuk, salam, salam. Izin pamit turun Pak Pendi. Siap, siap Bang, siap. Tentunya.